untuk melakukan studi dari rumah, kerja dari rumah, dan lain sebagainya itu, kan waktu itu langsung berurutan gitu ya, dari kampus satu, kampus berikutnya, semua sama gitu ya. Kalau di UI sendiri sampai kemudian di Instagramnya para mahasiswa itu, waktu UI belum memutuskan gitu ya, ini gimana UI tetangga-tetangga sebelah sudah pada memutuskan gitu ya. Terus kemudian kalau tidak salah pertanggal 17 ya waktu itu Prof. Fatul Ya, ya. 17 Maret ya. 17 Maret kita memutuskan untuk kemudian melakukan aktivitas semuanya dari rumah gitu ya. Ada satu hal yang kemudian memang sangat luar biasa gitu ya, ketika waktu itu semua langsung merasa, sebagian mahasiswa mungkin merasa happy pada saat awal mereka, oh kita belajarnya sekarang dari rumah, nggak perlu datang ke kampus. Gitu. Seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, stres mulai muncul gitu ya. Kita di Universitas Islam Indonesia kebetulan punya kanal untuk WhatsApp gitu ya, kanal WhatsApp yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk berkonsultasi. Semua kemudian mengalami ya bukan semua ya, ada cukup banyak yang kemudian mengalami masalah gitu ya. Tidak sedikit yang kemudian mengalami masalah, stres karena teknologi, stres karena ini. Nggak cuma mahasiswa, dosennya juga sama gitu ya. Ada beberapa dosen itu yang saking gagapnya gitu ya, mereka kemudian titip ke dosen yang lain, tolong dong tempat saya dipostingkan gitu ya. Jadi kayak sekretaris prodi itu diminta untuk mempostingkan di kanal e-learning yang kemudian sudah dimiliki. Nanti ada juga dosen itu yang kita tetap kumpul ya, jadi di WhatsApp grup itu kita tetap kumpul, kita kerjakan di rumah, nanti ngumpulin tugasnya ketemu saya di depan kampus. Ada yang seperti itu. Ini adalah sebuah fakta realita yang kemudian dihadapi bersama gitu ya. Hal-hal yang kemudian kalau bagi kami gitu selaku pengelola teknologi informasi itu, kita sebenarnya kan sudah bercita-cita panjang gitu ya, ke depan kita akan online seperti ini, kelas kita akan daring, ini teknologi-teknologi yang kita pakai gitu ya. Dan prosesnya cukup panjang gitu ya. Bahkan misal seperti ini, UI sendiri sebenarnya sudah subscribe ke tool seperti Zoom ini sudah hampir setahun. Kita subscribe pertama kali itu bulan Juli 2019. Dari bulan Juli sampai dengan bulan Maret itu practically yang pakai hanya kita orang-orang IT, video conferencing ini. Dosen nggak ada yang pakai untuk ngajar dan sebagainya, nggak ada yang pakai gitu. Tiba-tiba hari H tanggal 17 itu begitu kemudian kita memutuskan untuk work from home, seluruh kemudian pertemuan dengan menggunakan platform video conference seperti ini. Jadi pada pas peak-nya Universitas Islam Indonesia itu kita sampai nge-host sekitar 550 online meeting dalam satu hari. Itu pas lagi heboh-hebohnya gitu ya, 550 meeting ini. Kebetulan kami sekarang lagi musim UTS di sini di UI gitu ya. Sekarang daily meeting itu sekitar angka di sekitar 300-an. Artinya proses aktivitas itu tetap terjadi, baik di mahasiswa, baik di dosen, baik di tendi gitu ya. Proses pertemuan secara online dengan menggunakan platform. Ini yang terhitung baru cuma pakai Zoom saja. Karena di kita kan selain Zoom kita juga ada Microsoft Teams, kita juga ada Google Meet ya. Cuman kayaknya lebih nyaman familiar dengan menggunakan Zoom. Nah, ada meme yang sampai sempat beredar kira-kira kayak gini nih. Pertanyaan yang kemudian siapa sih yang kemudian memimpin transformasi digital di perusahaan itu? Apakah CEO-nya dalam kasus ini, apakah Pak Rektornya gitu ya? Apakah kemudian CTO-nya, Chief Technology Officer-nya, atau CIO-nya gitu ya? Ternyata jawabannya itu yang memaksa kita bertransformasi digital itu bukannya pimpinan tertinggi manajemen, tapi ya yang paling berjasa dalam tanda kutip, itu adalah COVID-19. Memaksa semua orang itu harus kemudian tiba-tiba online ya. Tentu dengan berbagai macam kekagetan gitu ya. Mulai kalau beberapa mahasiswa kami itu sudah mulai memunculkan rasa rindu dengan WiFi kampus gitu ya. Karena biasanya mereka tuh menerima sesuatu sebagai apa istilahnya, granted itu ya, yang namanya layanan internet itu ya, layanan internet kecepatan tinggi tanpa kuota dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang mereka dihadapkan pada internet yang kadang putus-putus, kuotanya juga cepat habis gitu ya. Nge-zoom 1 jam itu kan kira-kira sekitar 600 mega gitu ya. Ada beberapa platform lain itu yang bahkan lebih besar sampai dengan 1,5 giga sendiri. Bisa dibayangin sekali kuliah sinkron habis kuota sekian gitu ya. Nah, kami sendiri di Universitas Islam Indonesia, kalau kita ditanya, kita persiapannya sejauh mana sih pada saat kita bicara COVID? Kalau saya ditanya, saya bilang sebenarnya kita juga nggak terlalu persiapan banyak-banyak gitu ya. Karena sebenarnya kita memang sudah menyiapkan jauh-jauh hari gitu ya untuk kepentingan seperti ini. Paling ketika kita harus moving sebentar itu lebih banyak support the user daripada kemudian support secara sistem sendiri. Karena secara sistem memang sudah disiapkan, cuman secara user yang memang mereka belum siap. Nah, artinya proses transformasi digital. Jadi ini kemudian menjadikan kita itu perlu merefleksi balik. Sebenarnya proses kita mengupgrade kapasitas digital
dari universitas itu sejauh mana itu. Nah, saya ambil slide dari JISC, JISC. Jadi JISC itu ini ada dari UK gitu ya. Kalau ada yang alumni UK, kemungkinan sudah pernah mendengar ini JISC. JISC ini kayak semacam kolaborasi antar kampus, jadi jejaring antar kampus, Research Education Network di UK. Tadinya mereka membuat infrastruktur namanya Janet. Dari Janet kemudian mereka berkolaborasi bikin, jadi Janet itu cuma sekedar infrastruktur antar kampusnya. Kalau JISC ini sampai kemudian apa istilahnya, jadi tidak hanya berbicara infrastruktur IT, tapi sampai strategi, kemudian sampai apa namanya, diskusi tentang adopsi e-learning, digital well-being dan lain sebagainya itu ada di sini. Nah, di situ membuat framework seperti ini yang kemudian banyak diaplikasikan di kampus-kampus di UK gitu ya. Ada 6 poin yang kemudian menjadi kontekstualisasi pada saat mereka hendak membangun kapasitas digital. Yang pertama adalah yang disebut dengan nama ICT proficiency. Ya, tentu saja dalam kasus ini proficient menggunakan tools gitu ya. Kalau dalam bahasa kita yang paling populer itu gaptek tidaknya seseorang ya, kira-kira kayak gitu. Jadi seseorang itu kalau sudah tidak gaptek dalam tanda kutip, ya berarti dia sudah ICT proficient. Jadi ini in summary secara umum, orang itu sudah merasa nyaman, orang tidak merasa worry, orang tidak merasa takut ketika kemudian mereka harus menggunakan perangkat-perangkat digital. Seperti hari ini, ternyata kalau kita lihat kegagapan itu masih sangat tinggi sekali gitu ya. Ketika kemudian, misal contoh yang paling terkenal lah di seluruh WhatsApp group beberapa hari terakhir itu tentang masalah platform yang kita pakai ini, Zoom. Sampai ada yang kemudian, nggak mau pakai Zoom, saya gini-gini, dan lain sebagainya. Ketika saya baca kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Zoom itu ya. Karena dulu memang Zoom itu yang pakai hanya entitas bisnis, bukan entitas personal. Jadi ketika kita UI subscribe ke Zoom ini, pertanyaannya waktu itu saya, kenapa kemudian UI harus subscribe Zoom gitu ya? Lebih karena faktor ini. Jadi saya sering berinteraksi dengan teman-teman Research Education Network di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Kebetulan partner-partner kita kan dari seperti Jean, dari kemudian EARNet, dari Myren, dari kemudian apa namanya Singaren dan lain sebagainya. Kita sering ketemu, sering ngobrol. Saya secara personal sering ketemu dengan mereka. Hampir setiap kali mereka invite saya untuk video conference itu semuanya pakai platform Zoom gitu ya. Saya kemudian jadi bertanya, kenapa kemudian dengan Zoom? Oh, ternyata Zoom karena latensinya paling rendah. Suaranya juga bulat gitu ya. Kalau pakai platform lain itu kadang suaranya cempreng gitu ya. Nah, tiba-tiba kemudian Zoom itu naik usernya jadi 300 juta. Bulan lalu 200 juta, akhir bulan lalu naik jadi 200 juta, dan baru minggu kemarin jadi 300 juta. Itu kayaknya kan kemudian heboh banget itu. Mouse-nya gerak-gerak sendiri. Kemudian M-Banking habis dan sebagainya. Sehingga kemudian orang tiba-tiba pada uninstall semua Zoom dan lain sebagainya. Ada beberapa yang menarik itu setelah install Zoom lagi, ternyata lebih enak pakai Zoom. Kalau kita telusuri ternyata isu mouse gerak-gerak sendiri itu cuma kita temukan di Indonesia. Saya coba search kemana-mana itu, karena saya juga sebagai orang IT, saya kan rajin ngikutin vulnerability-nya punyanya Zoom. Jadi biasanya 2-3 hari sekali. 2 hari sekali lah saya biasanya ngecek website vulnerability gitu ya. Karena memang hobi gitu ya, hobi ngecek. Ada nggak sih bolongnya gitu ya. Saya cari kok nggak ada ya bolong tentang mouse gerak-gerak sendiri. Nah, sampai kemudian beberapa orang-orang yang punya concern seperti saya sempat share beberapa ke kawan saya artikel dari Kumparan, dari DTInet, ini loh, gerak-gerak sendiri itu mungkin dia dalam tanda kutip kena prank, atau komputernya kena malware. Dalam kasus ini artinya apa? Ketika tiba-tiba saya harus memanfaatkan tools teknologi informasi ini, tanpa kemudian disertai digital capability yang cukup bagus, hal-hal yang bagi orang-orang yang memang sudah sehari-harinya kerja dengan IT itu, wah masa kayak gitu aja jadi masalah. Ternyata mereka ketika dengar isu ini yang kaitannya dengan masalah IT, nggak tahu nggak siapa, akhirnya langsung ya seperti apa ya, serombongan kambing gitu ya, sheep gitu ya, yang kemudian pokoknya disuruh kanan ya kanan, kiri gitu. Ketika kemudian ditakut-takutin sama anjing penjaganya, ya semua akan lari. Tanpa memahami ini kenapa kemudian saya ditakut-takutin seperti ini. Nah, ini ICT proficiency, di mana di dalamnya itu ada banyak hal yang dilakukan. Seperti yang pertama adalah bagaimana mereka membangun literasi media, literasi informasi. Ya, ini penting. Artinya, being critical gitu ya. Kalau saya bilang ke kawan-kawan saya itu, always take everything from the internet with a grain of salt gitu ya. Kadang kalau dalam kondisi sekarang ini bukan grain, bukan sejumput garam, tapi with a truck of salt gitu ya. Saya bilang gitu untuk guyonan. Saking banyaknya informasi yang beredar yang tidak tepat. Yang kedua adalah bagaimana mereka biasa dengan digital learning, belajar secara digital. Kemudian
memahami bagaimana proses belajar ini terjadi dan mendevelop proses belajar ini seperti apa. Nah, ini erat kaitannya dengan digital creations. Jadi kalau di sini digital learning development itu kira-kira konsumsi, maka di bagian produksi itu ada digital creations. Dan sekarang kan tuntutan bagi kita semakin tinggi gitu ya. Dosen-dosen untuk kemudian harus bisa menggunakan streaming YouTube, harus bisa streaming Instagram, harus bisa streaming Facebook, dan lain sebagainya. Nah, termasuk pada akhirnya adalah proses kolaborasi. Jadi digital itu nggak mungkin tanpa adanya kolaborasi. Nanti akan saya sangkut pautkan dengan proses bagaimana learning itu dilakukan. Yang by the end of the day, kalau mereka menguasai itu semua, mereka akan punya konsep yang namanya well-being, kesehatan dalam beraktivitas teknologi informasi, termasuk semisal menjaga agar ID itu tidak kemudian di-share kemana-mana. Nah, kalau yang kita lakukan di UII itu adalah kita bicara working remotely first thing first gitu ya. Jadi pada saat Pak Rektor saat itu memutuskan kita semua harus kerja di rumah, maka kita mengawali dengan ini caranya gimana ya supaya kita bisa kerja di rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses yang kita lakukan itu adalah kita membangun identitas terlebih dahulu. Jadi kalau kita balik ke slide ini tadi, ini adalah concern besar kita itu ya, yang namanya digital identity. Ya, jadi digital identity itu adalah requirement pertama sebelum kita nanti bisa mengakses semuanya gitu ya. Jadi semisal kalau dalam kasus kita di UII gitu ya, identitas itu kita pakai untuk banyak hal. Mulai dari email, WiFi, VPN, kemudian ada cloud access, online storage access, yang otomatis nantinya pada saat kemudian staf kita, dosen kita, tendik kita, ataupun kemudian mahasiswa kita, ketika mereka memanfaatkan tools tersebut, itu mereka bisa langsung jumping. Nggak kemudian harus scramble. Ya, jadi beberapa orang itu, kalau saya tahu beberapa kampus itu mereka misal ada yang secara mandiri dosennya bikin Google Classroom sendiri. Jadi kan kalau di kebanyakan kampus yang saya tahu ya, Google Classroom itu yang meng-create dosennya sendiri. Kalau di UI kan kebetulan kita jadikan satu dengan integrasikan dengan sistem akademik. Jadi begitu KRS selesai, proses KRS selesai, kelas Google Classroom itu langsung di-generate lengkap dengan dosen dan mahasiswanya. Jadi dosen itu nggak perlu ngapa-ngapain, mahasiswa nggak perlu ngapa-ngapain, mereka sudah punya kelas sendiri. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita punya identitas. Kita mau pakai Zoom seperti sekarang ini. Kebetulan kalau di UI kita pakainya kan memang SSO ya. Jadi Zoom kita tuh loginnya wajib pakai akun UI. Nggak pakai Gmail, nggak pakai ini dan sebagainya. Jadi kalau kemarin pada nge-share, jangan pakai Gmail, jangan pakai ini dan sebagainya. Kebetulan kalau di kita memang sudah pakainya ya SSO kita, selesai. Jadi working remotely itu selalu diawali dengan identitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya identity kalau kita bicara di di layanan teknologi informasi itu pokok, ini fokus ini ya. Ini penting. Ya. Ini penting untuk kemudian kita lakukan. Nah, berikutnya sekarang kita bicara teknologi sendiri ya. Kita bicara teknologi sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita berhubungan dengan teknologi internal kita gitu ya. Kalau di kita memang kebetulan sudah biasa menggunakan VPN. Jadi untuk mengakses jurnal, kalau di UI kan biasanya memang menggunakan VPN. Nah, sekarang VPN itu kita pakai bahkan untuk banyak hal yang lain. Ketika kemarin kuota Ilmupedia dan belajar di rumah, Telkomsel dan Indosat itu ada, banyak mahasiswa yang komplain, ini katanya bisa dipakai buat online learning gitu ya. Nah, ternyata dosennya ngajarnya pakai Zoom, pakai Webex, atau mereka pakai Moodle di kampus sendiri. Biasanya kalau kampus-kampus kan gitu, pakai Moodle di kampus sendiri. Tapi kemudian mereka ngupload videonya ditaruh di mana? Di YouTube. Tetap aja resource-nya habis. Nah, jadi ketika awal-awal ada Telkomsel itu, kita di UI kita sudah ready, kita gunakan VPN karena aksesnya tetap ke kampus. Jadi mahasiswa tuh bisa pakai Zoom, bisa pakai Cisco Webex, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Microsoft Teams, bisa ngakses YouTube, tetap pakai kuotanya sih Ilmupedia. Nah, setelah kita cerita ke orang-orang, maka kemudian kampus-kampus lain pada mulai ngikut. Wah, ini kayaknya harus ngikut jejaknya UII. Nah, VPN sendiri kalau di kita itu memang hanya kita pakai untuk kepentingan-kepentingan internal. Ya. Jadi VPN itu hanya kita pakai untuk kepentingan-kepentingan internal kita. Sebentar.
Jadi itu kepentingan-kepentingan internal, akses jurnal dan lain sebagainya. Walaupun kemudian kita biasanya juga memberikan saran, kalau pas lagi di luar, itu tetap connect dengan yang namanya VPN. Highly recommended, terutama ketika akses di public space. Kemudian berikutnya, untuk akses secara remote ini, ya kita bisa opsinya, misal self-hosted gitu ya. Bagi kampus-kampus yang mampu, saya tahu mereka self-hosting. Ya, mereka pakai seperti Jitsi dan lain sebagainya. Atau bisa menggunakan cloud base seperti Zoom, Webex, Microsoft Teams dan lain sebagainya. Ini adalah pilihan-pilihan untuk kemudian kita booking secara remote. Ya, bisa menggunakan VPN, bisa kemudian meeting virtual seperti ini, ya. Termasuk kemudian kalau kita butuh berkolaborasi, ya, ada produknya Google yang gratis, G Suite for Education. Nah, G Suite for Education ini akan lebih optimum kalau tadi ada koneksi dengan identitas. Beberapa kampus pernah tanya ke saya, ini gimana caranya ya? Karena login Google itu sendiri, login aplikasi sendiri, login Wi-Fi sendiri. Nah, ini problemnya adalah karena identitas yang memang belum terintegrasi. Atau alternatifnya juga bisa menggunakan Office 365. Ini sama-sama bagusnya, cuman bedanya kalau G Suite itu, ya dia embedded dengan Google sangat kuat ya. Jadi kalau kita pakai platform seperti Android, itu sudah sangat bagus integrasinya. Dan ya lagi-lagi karena punya Google ya, ada Gmail-nya dan kawan-kawan. Sementara kalau Office ada limitasi seperti 1 tera gitu ya, tapi secara aplikasi Office-nya itu terus terang lebih bagus Office daripada G Suite gitu ya. Ini tergantung mana yang disukai. Ya. Kemudian berikutnya, working remotely itu juga butuh safe practices. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita bekerja di kantor, itu asumsinya network kita itu adalah network yang aman. Tapi kalau kemudian kita sudah mulai terhubung dengan dunia luar, kita pakai Wi-Fi gratisan, misal, kita pakai event seluler kita dan lain sebagainya. Nah itu harus, ya kalau seluler mungkin agak aman sih. Tapi kalau kemudian kita di Wi-Fi publik gitu ya, seperti Wi-Fi ID ataupun public Wi-Fi, nah itu harus be careful gitu ya. Pertanyaannya, apakah user-user kita tuh sudah mengupdate antivirusnya? Apakah ada mekanisme itu? Apakah mereka sudah dibiasakan save email practices gitu ya? Dalam beberapa kasus yang terjadi, seperti kasus Zoom kemarin, Zoom itu ada sekitar 500.000 akun Zoom yang bocor. Wah, heboh semua orang. Jangan pakai Zoom, akunnya bocor gitu ya. Setelah kita telusuri, saya baca dengan detail, ternyata sebenarnya bukan Zoom-nya yang bocor, tapi karena memang email dan password-nya itu sudah bocor sekian lama, dipakai untuk subscribe Zoom menggunakan password yang sama. Nggak sedikit loh Bapak Ibu sekalian, ini kalau coba kita tanya jujur ke diri kita sendiri, berapa banyak di antara Bapak Ibu di sini yang menggunakan password yang sama di website-website yang berbeda? Ini kalau kita coba jujur, berapa banyak di antara kita yang hobinya passwordnya sama? Ada banyak aplikasi lain seperti manage password gitu ya, jadi kita cukup pakai password kunci satu, master key-nya satu, habis itu dia akan generate password secara otomatis. Kalau kita pakai browser kayak Chrome itu, dia akan suggest otomatis password-nya. Berapa banyak yang di antara kita menghindari suggestion dari Chrome? Kalau saya sekarang terus terang memang tak klik yes gitu ya. Pokoknya sembarang website yang kira-kira nggak terlalu penting dalam tanda kutip gitu ya, itu saya pasti menggunakan password yang di-generate oleh Chrome. Resikonya saya nggak ngerti passwordnya, biarin aja. Nanti kalau pas saya buka website yang bersangkutan, Chrome sudah otomatis langsung menunjukkan ini password yang pernah kamu simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, working ini jadi jauh lebih mudah kalau kemudian ternyata, ya kalau dalam kasus ini yang saya contohkan, ini kebetulan semuanya berbasis pada cloud. Bukan berarti saya memang endorse cloud ya, tapi memang faktanya kalau kita bicara dalam kondisi pandemik seperti sekarang, jadi ada kampus kemarin tanya ke saya, kita kalau mau setup e-learning gimana ya? Ya saya ceritakan, ini ada beberapa alternatif, ada Moodle, ada Google Classroom, ada kemudian Sakai, ada ini dan sebagainya. Yang gratis kalau mau hosting sendiri bisa pakai Moodle, kalau mau gampang pakai Google Classroom. Terus kemudian dia tanya, ketika kalau pakai Moodle gimana, gini. Nah, biasanya saya ceritakan, UII dulu pernah menggunakan Moodle. Jumlah user kita ada 25.000 gitu ya. Dan kita sudah pakai sekitar 8 tahun kalau tidak salah. Di tahun ke-6, tahun ke-7 itu mulai banyak masalah, storage yang habis, kemudian ini, itu, dan sebagainya, user semakin banyak, bebannya semakin tinggi. Kalau orang-orang IT-nya itu tidak dedicated untuk kemudian betul-betul men-scrutinize, ngecekin satu persatu, setting parameter, terus kemudian redundansi, load balancing, dan lain sebagainya, ya, membuat berganda jalur, database-nya juga harus dibuat cluster,
itu kemungkinan besar kalau mahasiswanya jumlahnya puluhan ribu pasti akan kolaps. Kalau mahasiswanya mungkin hanya sedikit gitu ya, 1.000, 2.000, mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau sudah puluhan ribu, itu akan jadi kendala tersendiri. Nah, jadi waktu itu ketika kampus itu tanya ke saya bilang gini, pilihan paling realistis Pak untuk hari ini itu adalah gunakan layanan cloud yang gratis yang sudah ada. Contohnya apa ya, Google Classroom tadi. Itu pilihan paling realistis kalau kita bicara sekarang. Dalam kasus working remotely, semisal, dalam kasus kita karena kita sudah integrasi Google Suite itu cukup lama gitu ya, jadi kita sudah nggak pernah lagi ngasih file server gitu ya. Staff, dosen itu cukup menggunakan Google Drive, dan itu kan kapasitasnya unlimited gitu ya. Semuanya sekarang kerjanya pakai Google Drive. Dan itu ternyata juga lebih nyaman. Kayak saya sekarang secara personal gitu ya. Kalau misal laptop saya ganti, saya sekarang laptop ganti, ya sudah ganti-ganti aja gitu ya. Saya nggak pernah menghiraukan lagi data yang lama bagaimana. Kenapa? Semuanya kebetulan sudah saya taruh di cloud. Nah, itu yang pertama tentang working remotely. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah teaching remotely. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita bicara di masa pandemik, paling aman, paling nyaman sekarang itu adalah cloud-based tools. Ya, yang di luar, maksudnya kita nggak punya kendali kontrol 100% atasnya, kita tinggal pakai gitu ya. Karena memang posisinya, apalagi during pandemi gitu ya, kita butuh adopsi secepat mungkin. Dan belum tentu setiap kita tuh ready. Kayak tadi pakai Jitsi gitu ya, pakai video conferencing sendiri gitu ya. Belum tentu kita tuh sanggup. Kalau saya ditanya, nginstal Jitsi itu gampang atau susah sih? Saya bilang gampang. Gampang sekali, bahkan gampang saya lewat install Jitsi. Misal saya nggak mau pakai Zoom, saya mau pakainya video conferencing sendiri. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dengan catatan, yang pakai video conferencing itu dalam satu waktu hanya 1, 2, 3, 10 paling banter. Kalau kayak kami di UII, sehari itu ada 500 meeting. Sehari saja itu pakai Zoom loh. Yang pakai Google Meet kita belum ngitung, yang pakai Microsoft Teams kita juga nggak ngitung. Pakai Zoom saja sehari itu bisa sampai hampir 500 meeting. Dalam satu waktu itu ada 100 sampai 150 meeting bersamaan kadang. Kalau pas jam peak gitu, jam peak itu jam puncaknya itu sekitar jam-jam segini nih. Pas jam puncak segini ini biasanya dalam satu waktu ada sekitar 100-an meeting jalan. Nah, kalau organisasi kita nggak siap, ya nanti adanya apa? User tuh komplain, wah nggak bisa kerja, meetingnya suaranya putus-putus, gini, dan lain sebagainya. Makanya ketika kita pilihan menggunakan seperti Zoom, menggunakan Webex, menggunakan Microsoft Teams, menggunakan Google Hangout itu kita mindahkan pusing kepala kita ke yang lain. Nah, jadi selama pandemi itu fokus kita cuma ini aja, simpler is better, nggak usah ribet-ribet. Ya, kenapa ya? Karena itu tadi kita tuh butuh segera langsung bisa mengakses. Nah, kita bisa manfaatkan platform seperti Google ya, atau kalau mau beli model yang hosted itu juga ada, atau ini ada beberapa produk yang sempat saya cek seperti Easy Class, walaupun ini sangat basic sekali tapi bisa dipakai. Kita juga bisa manfaatkan loh platform seperti MOOC ya, seperti Coursera ataupun edX ya. By the way, Coursera ada project sekarang, sedang ada project gratisan sampai akhir 30 Juli 2020 nanti dapat 5.000 license. Kalau Bapak Ibu sekalian berminat, nanti bisa langsung sign up saja di websitenya Coursera. Nanti akan dikontak sama orang India. Ya, kebetulan kalau di kita sudah subscribe, cuman belum sempat tersosialisasikan gitu ya. Nah, kalau butuh video conferencing pas sinkron ya bisa pakai Zoom, Webex, Google Meet, atau BYO server, bring your own server gitu ya. Bisa pakai Jitsi atau pakai free public Jitsi yang banyak beredar. Seperti punyanya Telkom itu Umit, itu bisa dipakai. Jadi kalau betul-betul khawatir, saya tahu ada beberapa orang itu sangat khawatir sekali, pokoknya saya nggak mau pakai Zoom, terserah lah, situ mau pakai Zoom, boleh, saya nggak mau gitu. Ya silahkan, bisa pakai yang seperti ini, Umit, ataupun kemudian Kiskas Meet, itu juga boleh dipakai, dan banyak sekali di layanan. Cuman kan ya sekali lagi prinsipnya, ini semua di hosting oleh orang lain, yang kita juga belum tentu tahu gitu ya. Dan yang paling, itu karena kalau kayak kami, kenapa kemudian kita pakai Zoom? Balik lagi karena integrasi dengan identitas di tempat kita tuh sudah sangat kuat. Jadi mereka pada saat login itu ya loginnya memang menggunakan halaman login punya kita sendiri, bukan punya halaman login orang lain. Kalau kita bikin pakai Jitsi itu ya paling banter kita pakai LDAP gitu ya, Lightweight Director Access Protocol yang memang biasa dipakai untuk identitas. Atau kalau mau kita juga bisa menggunakan asinkron. Ini kalau kita mau agak apa namanya, baik hati sama mahasiswa, kita bisa pakai asinkron ya. Misal kita pakai YouTube misal, lu pakai YouTube kok baik hati sama mahasiswa? Iya. Nanti mahasiswa itu diminta, nanti kalau akses YouTube saya, anak-anak sekalian, silahkan resolusinya diturunkan jadi 360p ya, gambarnya jadi
pecah-pecah gitu. Itu akan menghemat bandwidth gitu ya. Tapi saya juga nggak yakin mahasiswa mau sih. Atau kalau enggak, kalau yang hobi podcasting, itu bisa menggunakan podcast. Generasi sekarang itu menggunakan podcast itu cukup banyak. Ya, jadi tidak sedikit mahasiswa saya itu mereka banyak mendengarkan podcast. Ya, makanya saya sendiri secara organisasi, bukan saya secara personal ya, secara organisasi di Badan Informasi, kita sendiri juga punya channel podcast. Sayangnya agak terhenti ini gara-gara COVID ini, tapi kita kemarin sudah bikin beberapa seri podcast yang kita unggah semuanya di Spotify dan mereka bisa mendengarkan. Kemudian collaborative work, nah ini juga penting, membiasakan mereka untuk kerja bareng dengan menggunakan platform-platform yang memang memungkinkan kolaboratif ya. Google Docs, Google Slide, Google Spreadsheet, atau Office Word 365, terus kemudian Excel 365, ataupun kemudian PowerPoint 365, itu semuanya bisa kerja bareng, kolaboratif. Jadi teamwork itu bisa dilakukan di sana. Jadi misal kuliahnya asinkron gitu ya. Kuliahnya asinkron, mahasiswa kemudian dikasih tugas untuk kemudian kerja kolaboratif. Bahkan kita bisa mengawasi, kita bisa terlibat langsung di platform Google Doc yang sama untuk kemudian melihat. Nah, ini termasuk implikasinya misal pada saat kita berbicara academic integrity ya. Mengusahakan sedapat mungkin yang namanya exam itu open book, karena kalau kuis ABCD multiple choice itu ya nggak ada jaminan juga, atau kemudian open question close question, jadi jawabannya ya tidak atau jawabannya exact itu kan kalau kemudian semuanya serba jarak jauh kan ya juga agak susah gitu ya. Paling tidak kalau pertanyaan yang membutuhkan higher order thinking gitu ya, seperti ada analisis, evaluasi, sintesis, itu cukup penting. Atau kayak anak-anak SD itu kan kadang disuruh merekam tuh pakai audio note atau pakai YouTube, kemudian dilaporkan ke gurunya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, yang terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, adalah smoothing transitions. Jadi kita tuh tadinya berada dalam fase yang seperti ini, lurus gitu ya. Tiba-tiba kita tuh harus kayak gini nih, melonjak drastis. Ya, kalau dalam elektro itu kan ada transient ya, transient itu kayak gini nih, set gitu. Nah, ini biasanya ada faktor T, ada faktor waktu yang memungkinkan kemudian proses transisi itu berjalan dengan nyaman. Posisi sekarang tuh kita nggak punya T, jadi T itu tereliminasi, ya ini nggak ada, tereliminasi. Kita langsung tiba-tiba melonjak drastis. Ya, kita tiba-tiba dipaksa harus tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah masih bisa keluar-keluar sih enak gitu ya. Kayak anak-anak saya sekarang tuh juga tinggal di rumah, nggak bisa keluar kemana-mana gitu ya. Jadi mereka sudah tanya kapan saya bisa pergi ke sini, kapan bisa pergi ke sini gitu ya. Ini semua akan mengalami stres. Ya, maka ketika kemudian dalam posisi seperti ini, mayoritas kampus yang kalau saya lihat, saya coba search kampus-kampus yang ada di USA, yang ada di UK, yang ada di Australia, semua punya pattern yang sama. Setelah mereka membuat informasi tentang online learning, online platform, informasi kedua yang mereka pasang itu adalah lifeline ini, mental health. Jadi mental health itu selalu di halaman COVID, halaman respon COVID itu di nomor 2 setelah pembelajaran. Ya, jadi memang ini wajib, dalam tanda kutip kayaknya setengahnya wajib lah, fardu ain lah untuk setiap kampus punya channel mental health ini. Kenapa? Ya karena tiba-tiba online itu belum tentu semua dosen juga siap, belum tentu semua mahasiswa juga siap gitu ya. Karena ya memang juga salah satu faktornya kan gini, kalau kita bicara definisi SKS, zaman dulu SKS itu kan 1 jam itu kan ya 50 menit pertemuan, 50 menit tugas mandiri, 50 menit belajar mandiri gitu ya. Total 1 SKS itu kan seharusnya 150 menit. Faktanya 1 SKS itu 50 menit bukan 150 menit. Jadi begitu diterjemahkan ke rumah, kayak overwhelm gitu ya. Nah, kalau di kita memang punya satu channel WhatsApp, jadi nomornya cuma satu doang. Nanti kita pasang agent cukup banyak di belakang, ada multiple agent. Jadi kita punya beberapa psikolog, nomornya satu, jadi kita cuma pakai satu WhatsApp aja, nggak perlu nomornya banyak gitu ya. Nanti UI itu sudah ada platform di belakangnya, kita kebetulan pakai punyanya Giskas gitu ya, yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi setiap psikolog itu sudah punya handphone sendiri-sendiri, nomor WA-nya cuma satu. Jadi mahasiswa tuh tahu nomor call center, ya bukan call center, WhatsApp center, itu cukup dengan menggunakan seperti itu. Dan itu sangat membantu proses transisi, agar paling tidak minimal mereka punya teman ngomong gitu ya. Saya sendiri terus terang juga merasakan pada saat awal-awal itu betul-betul stressful sekali gitu ya. Di saat yang sama harus koordinasi, harus ngajar, harus bimbing. Di rumah juga punya bimbingan, anak-anak saya gitu ya, yang juga harus belajar di rumah. Ya.
Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke forum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Ibu Bapak langsung ke Pak Andri untuk mengelola lalu lintas diskusi. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau unmute, atau kalau malu bisa chatting ya. Baik Pak Andre, kami dari Universitas Islam Sumatera Utara ingin sharing-sharing ini Pak tentang teknologi informasi ini. Sebagaimana yang telah Bapak paparkan tadi bahwa di UII sudah memang menggunakan platform yang memang standarnya begitu tinggi dalam security. Namun beberapa hal yang perlu kita cermati di sini bahwa pengguna atau user dari TI itu masihlah belum sama dalam penggunaannya. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa tidaklah semua orang memahami IT atau TI ini, baik juga di sisi di pihak dosen sendiri, apalagi di WISU. Banyak sekali masih dosen-dosen yang masih gaptek, ditambah lagi mahasiswa-mahasiswa kita juga masih mengikut tren dari dosen-dosennya. Sehingga apa yang kita lakukan di UISU ini tidaklah memang sama persis dengan apa yang digunakan UII. Jadi kami di UISU ini masih menggunakan semua media sosial itu untuk menggunakan belajar dari rumah secara daring atau bekerja di rumah secara daring, seperti WhatsApp, terus Google Meet, seperti Zoom ini juga. Jadi apa saja, sehingga handicapnya atau hambatannya ini adalah kita dari universitas belum bisa menentukan satu platform yang bisa digunakan untuk semua sivitas akademika itu hambatannya. Nah, jadi kalau boleh kita minta saran dari UII, kira-kira platform yang bagaimana yang bisa kita share kepada semua sivitas itu sehingga bisa menggunakan satu platform yang bisa digunakan untuk semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara itu bukan hanya tinggal di daerah perkotaan saya, tapi masih banyak yang jauh di pedesaan-pedesaan yang jangkauan internet itu sendiri pun masih kurang. Jadi itu permasalahannya. Apalagi sekarang sudah sejak tanggal 20 Maret kemarin kami sudah melakukan bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, dan hambatan itu sampai sekarang masih kami dapati. Sehingga apa saja yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah itu bisa kita dapatkan. Jadi kira-kira kami dari Universitas Islam Sumatera Utara bagaimana sih untuk mencari platform yang paling mudah gitu, yang bisa kita gunakan untuk bisa digunakan untuk belajar dari rumah atau bekerja dari rumah. Demikian Pak Andre. Ya. Mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bukan narasumber tapi pencoba memantik diskusi gitu ya. Nanti yang lain-lain juga boleh untuk kemudian urun saran loh ya. Jadi sekali lagi karena posisinya supaya tidak jadi seperti seakan-akan narasumber. Jadi posisinya gini Pak, gaptek itu sesuatu yang kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebutnya inevitable. Sesuatu yang nggak mungkin dihindari, pasti ada. Pasti ada. Mau sehebat apapun kampusnya, mau sehebat apapun universitasnya, pasti ada entah staf kita, dosen kita yang kemudian mengalami gagap teknologi. Nah, karena kemudian saya jawab pasti ada tadi, poinnya ya di sini peran universitas menjadi penting. Jadi universitas itu dalam ya memiliki setengahnya kewajiban untuk kemudian melakukan proses edukasi. Kami sendiri di Universitas Islam Indonesia, sebelum era COVID ini, kita kan memang setiap bulan, sebulan sekali itu kita bikin kayak pelatihan lah, kayak workshop lah, kayak semacam training digital. Ya, jadi kita memang
betul-betul melihat digital itu bukan sebagai alat bantu. Jadi digital itu kayak sudah menjadi seperti setengah nyawa, menjadi sebuah backbone. Jadi bagaimana kita bisa mengenable value dari yang namanya teknologi informasi, supaya teknologi informasi itu tidak ended up berakhir menjadi sebuah tools, menjadi sebuah perangkat. Seringkali kan gini, posisinya universitas itu, atau organisasi apapun lah, melihat IT itu sebagai alat bantu. Ini biasanya termanifestasi kalau di universitas, kita nyebutnya sebagai UPT, Unit Pelaksana Teknis, ya, UPT Puskom, UPT TIK gitu ya. Kalau bicara definisi unit pelaksana teknis, itu kalau kita bicara per definisi saja ya, terminologi, itu tugasnya membantu unit lain supaya unit lain bisa berjalan dengan baik. Kan kayak gitu. Jadi tugasnya UPT itu kayak pelaku pelengkap penderita. Bukan kemudian dia memiliki sebuah wacana strategis, bukan kemudian menjadikan arah universitas ini mau kemana, bisnis goal universitas ini yang mau di-capture seperti apa, dan bagaimana digital itu bisa kemudian mengakselerasinya. Selama mereka masih dianggap sebagai cost center, sebagai beban, bukan sebagai strategis, tentunya akan menjadi sangat berat. Nah, poinnya adalah ketika kemudian kita sudah memahami digital ini adalah sebagai sebuah nyawa tadi, bagian yang tidak terpisahkan dari backbone universitas, maka universitas juga pada akhirnya harus bertanggung jawab meningkatkan kapabilitas digital dari masing-masing person yang terlibat di universitas, seluruh stakeholder yang ada. Ya, jadi kita punya kelas, kayak kelas-kelas sebelum era COVID ini, sebulan sekali itu kita ada kelas, semisal tadi, berkolaborasi dengan menggunakan Office, berkolaborasi dengan menggunakan Google Suite, berkolaborasi dengan menggunakan Microsoft Teams, berkolaborasi dengan menggunakan ini, itu, dan lain sebagainya. Waktu itu kita ngasih contoh sampel sederhana, semisal saat itu, selama ini proses pendaftaran, semisal tugas akhir, itu bagian akademik itu kadang masih ngetik manual judul TA-nya mahasiswa. Jadi kalau kita pas lagi nguji, berkas ujian skripsi mahasiswa itu, biasanya kadang judul TA-nya kadang suka salah ketik. Nah, kita nggak mau pengen kayak gitu lagi. Kita kasih contoh, ini loh, kita bisa pakai Google Form, nanti begitu mahasiswa ngisi Google Form, langsung ada attachment PDF dikirimkan ke email mahasiswa, ada attachment PDF dikirimkan ke email Kaprodi, ke administrasi Prodi misal, itu bisa dilakukan dengan menggunakan flow tertentu. Nah, itu kita ajari, memanfaatkan Google Form secara optimum, nggak cuma buat ngentri data masuk ke Excel. Jadi, kayak semisal kapan hari saya ngadain webinar tentang direktori protokol ya untuk orang-orang IT gitu ya. Yang hadir ada sekitar 100 lebih orang, sekitar 120 orang yang daftar 173, yang datang sekitar 110-an orang. Begitu acara selesai, langsung kita ngemail seluruh peserta dengan materi PDF yang tadinya barusan kita dapatkan. Jadi semua peserta langsung dapat materi PDF otomatis dengan flow. Nah ini, tendik-tendik kita itu juga kita ajari, dosen-dosen kita tuh kita ajari cara pakai platform-platform A, B, C, D yang kemudian dipakai. Jadi kalau menjawab pertanyaannya, platform apa yang paling pas, kalau saya jawab secara jujur itu, ya nggak ada platform yang kemudian paling pas sendiri. Karena yang disebut paling pas itu yang menyesuaikan dengan universitas masing-masing. Kalau saya tadi cerita, di UI kebetulan kita memang sudah mengintegrasikan banyak hal tadi. Konsekuensi kami mengintegrasi itu kami ngajarin. Jadi kita nggak cuman ini loh ada peralatan silahkan pakai, ya silahkan eksplorasi sendiri. Kita punya tanggung jawab, kita harus kemudian ngajarin. Even di era COVID ini, hari pertama, hari kedua atau sebentar, waktu itu kita hari Selasa. Hari Selasa kita ada work from home. Jadi tanggal 17 Maret kita ada work from home. Hari Rabu itu kita putuskan kita ada kelas pelatihan online menggunakan Google Classroom. Jadi waktu itu Prof. Fatul itu sudah minta ke saya di hari Jumat, Mas persiapan kalau kita akan work from home ya, atau kita study from home. Maka di hari Jumat itu saya langsung minta seluruh staf saya di teknologi informasi bikin dokumen-dokumen yang langsung dibutuhkan sebagai panduan. Saya langsung kontak teman-teman pengembangan akademik, Direktorat Pengembangan Akademik, tolong saya berikan materi-materi Google Classroom, materi-materi e-learning dan lain sebagainya akan saya kompilasi dalam satu folder yang akan diakses oleh mahasiswa. Begitu dokumen itu sudah ready, di hari Ahad itu sudah ready, hari Senin langsung kita sebar, distribusikan ke seluruh dosen. Ya, hari Senin langsung kita distribusikan ke seluruh dosen dan mahasiswa. Mereka dapat, seluruh dosen waktu itu, dosen dan tendik, mereka langsung semua dapat panduannya. Di hari Senin dapat panduan PDF-nya. Hari Rabu kita langsung bikin kelas online-nya.
kita bikin kelas tentang how to use Zoom, bagaimana pakai Zoom, termasuk mengunci dan lain sebagainya. Jadi sebelum kejadian Zoom bombing dan kawan-kawan itu, kita sudah ngajarin, ya. Kita sudah ngajarin. Jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini kita belum pernah mengalami kasus-kasus penggunaan Zoom sebagaimana yang banyak beredar di sosial media gitu ya. Jadi 2 hari pertama itu kita sudah langsung tanggung jawab. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian, kita bahkan ngulangi lagi kelasnya, Pak, kelas online tadi. Memang jadi orang IT di masa sekarang ini agak berat. Kayak semua kunci itu lepas semua, sekarang semua mata itu di orang IT. Ini gimana gitu ya. Jadi saya kalau di WA itu udah nggak ngelihat jam lagi. WA yang masuk ke saya itu jam 10, jam 11, jam 12 malam. Mohon maaf Pak, malam-malam mengganggu gitu ya, WA jam segini. Ini gimana seperti ini? Pertanyaan bahkan semisal, ini cara Zoom saya ngeklik. Jadi kemarin sudah ada kelas pelatihan Zoom, dokumen sudah ada, itu masih nge-WA saya kok nggak bisa Zoom-nya gini gitu ya. Ya saya ya harap maklum ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Sekali lagi, that's part of the risk, resiko menjadi orang IT untuk hari ini gitu ya, di mana semua mata itu tertuju kepada orang-orang IT ya harus disyukurilah, setidaknya kita menginginkan orang-orang itu bisa lebih mengapresiasi pada IT gitu ya. Kalau bahasanya Prof. Fatul itu kan IT itu cuma punya 3 sio kan, sio kambing, sio sapi, sio kelinci gitu ya. Kambing hitam, sapi perah, dan kelinci percobaan kan gitu. Duitnya nggak pernah dikasih gitu ya. Nggak pernah dikasih gitu ya. Ibaratnya kita dikasih modal itu cuma cukup buat beli motor ya, tapi kita disuruh melaju seperti Ferrari gitu ya. Kadang kan kayak gitu. Ini nggak sedikit universitas yang kayak gitu ya. Jadi pengennya melompat, tapi kita nggak diajarin cara, nggak dikasih modal supaya bisa melompat. Namanya atlet itu juga harus dikasih maem yang bagus, makan yang bagus ya, dikasih protein yang bagus. Nah, balik pertanyaan, platform apa? Ya akhirnya platform itu disesuaikan dengan kampus masing-masing. Selama kampus itu bertanggung jawab ngajarin, selama kampus itu juga punya timeline, selama kampus itu mereka punya apa tadi? Ya sekali lagi, kalau saya nyediain platform, berarti saya harus tahu resikonya. Karena saya tahu resikonya, ya berarti saya harus ngajarin untuk meminimalisir, memitigasi resiko-resiko tadi. Ya walaupun misalnya nih, kalau dalam kondisi awal-awal pandemik menggunakan WhatsApp itu boleh, misal kayak gitu ya, ya kedepannya kalau saya sih, kalau ditanya secara profesional sebagai orang IT, sebagai yang kemudian mengelola teknologi informasi di universitas, saya tidak merekomendasikan menggunakan WhatsApp. Kenapa? Bukan masalah WhatsApp itu tidak bisa memfasilitasi pembelajaran, tapi pembelajaran itu bukan hanya urusan dosen dengan mahasiswa, tapi prodi juga terlibat. Monitoring dari prodi akan menjadi sangat susah. Kelas online gimana Pak? Oh, udah kok di WhatsApp saya. Kan kayak gitu. Saya di WhatsApp grup, saya ada kuliah online kok. Nah, nanti prodi ketika kemudian untuk kepentingan audit, untuk kepentingan penjaminan mutu, untuk kepentingan ini dan sebagainya, kita kan jadi agak kesulitan melakukan proses tracing. Nah, yang kedua, ketika kemudian harus bicara dengan banyak mahasiswa yang aksesnya jauh, ya itu pinter-pinternya kita gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, tidak semua itu harus sinkron. Walaupun kalau saya ditanya, saya lebih senang sinkron gitu ya. Sekalian lah, jam kuliahnya jam 7 sampai jam 9, ya saya jam 7 di depan laptop. Sinkron. PR selesai. Asinkron Bapak Ibu sekalian, nah, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa search nama saya di YouTube gitu ya. Saya sebenarnya sudah punya ratusan video online sebelum era COVID, cuman memang saya private semua gitu ya, nggak pernah saya public. Saya sekarang mulai set beberapa yang saya buat public, karena memang kemarin kan Dikti minta beberapa tolong bikin Google Classroom gitu ya. Nah, saya sudah nyiapin beberapa video untuk kemudian public gitu ya. Saya nyiapin kelas asinkron, nyiapin mata kuliah itu proses yang biasanya satu chapter itu cukup 2 jam selesai. Sekarang satu chapter itu walaupun di total videonya itu total jenderalnya ya nggak sampai 2 jam, cuma 1 jam lebih sedikit. Itu nyiapin 1 jam lebih sedikit itu juga lebih lama. Ya, dipotong-potong dulu 15 menit. Oke, break. Tapi itu terus terang memang saat ini menjadi pilihan yang paling realistis bagi mahasiswa kita. Kalau kita kasihan sama mahasiswa kita yang kuotanya mungkin nggak ada, atau mungkin kuotanya ada sekarang, tapi jangkauan internetnya nggak terlalu bagus, ya asinkron model yang paling bagus. Minimal mereka katakanlah, ya jawabnya nggak harus sekarang, bisa ngakses videonya kapan-kapan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kami di Prodi memang kebetulan saya di prodi informatika sama dengan prodinya Prof. Fatul gitu ya. Di informatika itu jurusan hobi survei gitu ya. Jadi kita memang selalu disurvei. Survei awal pada saat masa COVID, ya, awal-awal mitigasi, survei pertengahan,
Jadi mahasiswa itu disurvei, dosen juga disurvei, untuk melihat mereka ada kendala atau tidak dan sebagainya, sehingga kita akhirnya bisa menentukan strategi yang paling pas. Gitu Pak Andang ya, dari saya. Saran dan pendapatnya, barangkali ini bisa nanti kami aplikasikan. Yang kurang bagi kami ini karena shocking situasi ini, sosialisasinya tersebut yang belum tersampaikan. Jadi sampai sekarang masih hambatan-hambatan itu masih kami temui. Jadi salah satunya barangkali sosialisasi itulah untuk diberikan kepada semua sivitas akademika. Terima kasih Pak Andre atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi emang pada akhirnya dosen itu sendiri jangan pernah menganggap dosen itu wow gitu ya. Padahal kita sendiri juga ngalah, kita ngajari dosen. Pakai tools itu kita lakukan. Kemarin khusus Kaprodi itu kita di Badan Informasi kita bikin kelas membangun literasi digital, membangun kapasitas digital. Jadi supaya beban tadi itu tidak semua tertumpuk ke kami, Badan Informasi, karena kan kita nggak cuma ngurusin dosen aja. Kita ngurusin mahasiswa, kita ngurusin teknik, kita bikin software ini itu yang sedang kita pakai. Gitu. Jadi kita coba mendistribusikan beban ke masing-masing Kaprodi. Ketika saya bilang, ini loh dosen-dosen UII itu ada cukup banyak yang mereka bahkan gitu ya, password itu dikasihkan ke orang lain. Biasanya dosen-dosen senior, dosen-dosen sepuh gitu ya. Passwordnya itu dikasihkan ke tendiknya. Jadi suruh ngisi sister, suruh ngisi ini, suruh ngisi itu untuk sertifikasi dosen dan lain sebagainya, itu nanti tendiknya yang ngisiin. Itu fakta. Itu fakta real. Nah, sehingga yang saya minta ke Kaprodi, tolong dosen-dosennya juga diajari. Jadi jangan cuma kami dari Badan Sistem Informasi yang bertanggung jawab ngajarin, tapi kita mengembalikan ini semua sekarang menjadi tanggung jawab kita. Akhirnya IT itu bukan bahasan obrolan sehari-hari di kami yang orang-orang IT, tapi IT itu harapannya menjadi obrolan semua orang, apalagi tadi saya sudah menyampaikan, ketika digital itu sudah menjadi backbone, bukan lagi pelaku pelengkapan berita, bukan lagi cuma supporting system, tapi dia sudah menjadi backbone, maka obrolan ini wajib bagi semua orang, bukan obrolan 1-2 orang saja. Gitu, Pak. Oke. Yang lain monggo, silahkan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dari Universitas Abdurrahman Pekanbaru Riau. Ya Pak. Saya mau menanyakan jika Bapak pernah memakai salah satu CMS, LMS. Jadi kami itu menggunakan aplikasi yang bisa diinstal di server sendiri, namanya Camilo. Ya. Jika Bapak tahu aplikasi ini, kira-kira gimana pendapat Bapak tentang aplikasi ini? Apakah bagus atau kurang atau gimana? Karena saya sudah menggunakan aplikasi ini untuk 6 kali pertemuan dan saya lihat logikanya itu persis seperti Google Classroom. Jadi saya cuma minta pendapat Bapak apakah aplikasi ini recommended untuk digunakan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana trik Bapak pribadi menghadapi dosen-dosen atau staf-staf yang bisa dikatakan gaptek, karena saya sekarang sedang berada di lingkungan universitas yang tidak banyak orang IT-nya, lebih banyak ke kesehatannya dan sosial. Jadi bagaimana trik Bapak, karena seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kita kasih password hari ini, besok dia udah lupa, kita kasih pelatihan 3 hari berturut-turut, besok hari keempatnya sudah lupa cara menggunakannya, jadi membuat kami pusing. Kalau Bapak punya trik yang bisa Bapak berikan, saya sangat berterima kasih sekali. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, baik. Pertama untuk aplikasi, sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan, aplikasi itu bebas. Jadi kalau kita bicara di masa pandemik dan kemudian kita memang belum pernah menyiapkan segala sesuatunya sebelumnya, maka saya menyarankan gunakan apa saja yang ada. Kan better apa namanya? Kita boleh istilahnya itu tidak ada akar rotan pun kan jadi, tidak ada rotan akar pun kan jadi, kan kayak gitu. Intinya semua tools yang ada di depan kita capture aja, kita ambil aja sekarang. Nah, akan tetapi kalau kita sudah mulai bicara ke depan, apalagi ini, sekarang kan sudah mulai muncul gaung the new normal, ya kan, Bapak-Ibu sekalian.
Jadi era COVID ini akan menjadi hal normal baru. Hal ketika orang keluar rumah harus menggunakan masker, ini kan mungkin akan bertahan sampai setahun, 2 tahun yang akan datang. The new normal, menggunakan masker, social distancing, physical distancing, belanja online, dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk kan belajar online itu kan akan menjadi the new normal gitu ya. Tentu kita harus menyiapkan roadmap-nya. Kalau kita bicara penanganan krisis itu ya terjadi sebulan, 2 bulan, maksimum 3 bulan pertama. Kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu sudah nggak lagi penanganan krisis. Itu adalah sudah situasi normal yang harus kita hadapi, resiko-resiko yang harus kita hadapi. Nah, artinya kalau sebulan, 2 bulan pertama masih menggunakan WhatsApp, masih menggunakan Line, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersebar, terserak di mana-mana itu, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 2 bulan, kok masih kayak gitu? Nah, itu patut dipertanyakan sejauh mana sebenarnya kita persiapan kita. Karena sekali lagi, ini sekarang kita sudah siap-siap memasuki fase the new normal. Karena kita sudah siap-siap memasuki fase the new normal, ya kita yang harus tahu diri, kita yang harus menyiapkan diri. Jadi kalau pertanyaannya tadi, pakai Kamilo itu bagaimana? Silahkan saja dipakai kalau memang merasa nyaman, merasa aman. Nah, bagi lingkungan universitas, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, di sini sebagian mungkin ada yang dosen, ada yang mungkin tendik gitu ya. Kalau saya di Universitas Islam Indonesia, saya berpikirnya gini, saya nggak mikir saya sendiri sebagai seorang dosen. Karena kalau saya ngesetnya seperti benchmarknya seperti benchmark saya, yang terjadi apa? Nanti saya minta dosen-dosen itu bikin YouTube seperti saya bikin YouTube. Harus ada layering-nya, overlay-nya, harus ada ticker yang berjalan, harus ada video saya, harus ada kemudian gini dan lain sebagainya. Ya nggak semua orang sanggup. Saya berpikirnya ini adalah untuk semua orang. Berpikirnya apa? Berpikir selaku dekan, berpikir selaku akademik, berpikir selaku kaprodi, sebagai ketua kadep, departemen, berpikir sebagai jurusan, berpikir sebagai ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau berpikirnya itu adalah berpikir organisasi, bukan berpikir dirinya sendiri, maka kemudian framework, mindset kita itu juga akan kita siapkan sebagai mindset organisasi. Jadi kalau kemudian sekarang saya mau menggunakan platform e-learning, kebetulan saya cocoknya pakai Kamilo tadi. Tapi orang yang lain semuanya pakai Google Classroom misal. Kita nggak bisa, seperti saya nggak bisa maksain. Saya ini lebih nyaman pakai Sakai misal. Misal saya install Sakai gitu ya, udahlah. Terserah dosen-dosen lain gitu ya. Atau sebaliknya, universitas sudah memutuskan, platform X, ini semua dipakai untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama, dan mereka mensupport semaksimal mungkin. Kemudian kita menunjukkan dissatisfaction. Saya nggak suka sama platform ini, mending saya bikin platform sendiri di luar, nanti mahasiswa login sendiri, pakai username sendiri, password sendiri yang baru. Itu tentu akan sangat merepotkan. Kalau kita seperti itu. Artinya gini, kalau saya secara personal, ya saya cuma punya waktu 3 bulan inilah paling nggak sebagai mitigasi resiko pandemik ini. Lepas dari 3 bulan, kita nggak bisa lagi mikir, ini masih krisis-krisis lagi gitu ya, ini masih krisis aja. Ini sudah situasi normal yang kebetulan situasi normalnya berbeda dengan 3 bulan yang lalu. Ya, artinya seperti Universitas Islam Indonesia, pada saat situasi krisis pertama UI itu kan pada saat ibu kota pindah. Itu kan krisis pertama UI. UI tadinya ada di Jakarta. Didirikan oleh Bung Hatta di Jakarta. Ada situasi krisis, agresi militer. Karena ada agresi militer, maka kemudian ke Jogja. Ketika kemudian ibu kota balik ke Jakarta, respon UII adalah tidak dengan balik ke Jakarta. Mereka stay di Jogja gitu ya. Kan konon katanya Jogja itu terbuat dari kangen gitu. Maka UI kemudian memutuskan untuk tinggal di Jogja, tidak kemudian ikut balik ke Jakarta. Itu artinya respon UII setelah krisis seperti itu. Nah, dalam posisi kita sekarang, respon kita terhadap krisis itu seperti apa? Apakah kita mau seperti gini-gini terus, membiarkan seluruh dosen pakai WhatsApp saja? Artinya, setelah 3 bulan harus ada proses evaluasi, apalagi 3 bulan kan sebenarnya sudah cukup, sudah masuk ke ujian akhir semester lah. Insya Allah semua kampus di Indonesia kan kalau 3 bulan itu berarti Maret, April, Mei. Ya, Juni itu biasanya rata-rata sudah pada ujian akhir semester. Berarti kan kegiatan perkuliahan itu sebenarnya rata-rata sudah pada mulai berakhir. At least sampai maksimum akhir Juni lah. Itu kuliah sudah berakhir, sudah mulai harus difikirkan strategi baru. Nah, trik berhadapan dengan orang-orang yang gaptek, ya tadi seperti saya sampaikan Pak, mau nggak mau kita ngalah. Ngalah untuk kemudian ngajari. Nah, yang lebih penting dari itu, ngajarinya sedapat mungkin tersistemik. Jadi supaya, balik lagi, tanggung jawab ini bukan hanya di orang IT.
tapi tanggung jawab ada di semua orang, di semua lini. Ya fakultas masing-masing mereka harus aware, prodi departemen harus kemudian aware, jurusan harus aware, siapapun mereka bagian akademik harus mulai aware, bahwasanya oke ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mereka tanya satu persatu dosennya, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum siap, belum kemudian masih merasa gagap, masih merasa kemudian ini itu. Ya kita ajarin. Selama fase mitigasi ini, 2-3 bulan pertama ini, saya yakin seperti tadi saya sampaikan, WA itu masuk nggak ketulungan. Awal-awal seminggu, 2 minggu pertama kita work from home di UI, saya sudah nggak ngitung WhatsApp saya itu. Hari Senin, apalagi waktu itu kan sama sekali nggak ada hari libur ya. Orang kita sampai lupa kalau ada tanggal merah, kan waktu itu tanggal merah apa sih, hari raya Nyepi apa ya. Kita udah lupa kalau ada tanggal merah. Kita sampai pada lupa semua tanggal merah. Jadi ya kita karena memang ada sibuk adjustment. Tapi begitu sekarang sudah selesai, kemarin ada yang WA saya, ada dosen yang WA saya, Pak minta tolong gini, di hari Sabtu. Saya bilang, mohon maaf Ibu, gitu ya, hari kerjanya itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Minggu pertama, mereka nge-WhatsApp hari Sabtu, hari Minggu, tak jawab semua. Tak bantu semua. Begitu sudah 3 minggu, sudah sebulan berjalan, kok WA-nya masih hari Sabtu malam, saya bilang, mohon maaf, staf saya itu kerjanya hari Senin sampai hari Jumat. Insya Allah nanti akan direspon di hari Senin. Saya bilang begitu. Sekali lagi, karena kita memang sudah harus siap. This is the new normal. Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Sami. Nggih, matur nuwun atas acara ini. Saya dari Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta. Nah, terima kasih banyak ilmu yang didapat dari acara ini. Salah satu yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana dengan aspek mahasiswa. Nah, kami sendiri berpikir bagaimana mahasiswa itu tidak terbebani dengan paket data, kuota. Kemarin kita coba cari-cari, alhamdulillah ada satu operator seluler yaitu Indosat memberikan kuota gratis 30 GB untuk 30 hari untuk mengakses e-learning dari kampus kami. Nah, yang jadi pertanyaan, ternyata tidak semua operator seluler bisa memberikan kemudahan begitu. Misalnya dari Telkomsel gitu. Dari Telkomsel mewajibkan kita membeli IP statik dari Telkom kan begitu. Nah, kalau membeli IP statik dari Telkom ibaratnya kita kan harus mengadakan server sendiri kan gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber yang ada di sini, terutama Bapak Andri, apa trik-triknya supaya mahasiswa itu mendapatkan kuota gratis selama mereka di rumah begitu. Nah, apakah melakukan kerjasama dengan operator seluler, lalu formatnya bagaimana? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Sami, posisinya itu di bulan Maret itu ada diskusi di forum namanya IDREN, Indonesia Research Education Network. Bagi yang belum bergabung, memang saya sangat menyarankan Bapak-Ibu sekalian untuk bergabung di Indonesia Research Education Network atau IDREN. IDREN ini memang kayak ya dia kan Research Education Network di Indonesia ya, memang menghubungkan infrastruktur kampus satu dengan kemudian kampus yang lain, yang kemudian menghubungkan antara wilayah ini dengan seluruh kampus yang ada di Indonesia lah dalam satu jejaring yang sama dengan memanfaatkan platform REN. Ya, IDREN ini juga punya kerjasama dengan banyak REN di luar negeri. Tadi sudah saya sebut di antaranya ada seperti MyREN Malaysia, kemudian ada Singaren, ada Reans di New Zealand, ada ARNet di Australia. Terus kemudian ada BDREN Bangladesh, INREN India, Karsi di India, di China gitu ya. Terus kemudian Hong Kong dan lain sebagainya. Nah, diskusi itu memang terjadinya di IDREN, Pak. Bukan di forum umum. Ketika kemudian ada kuota gratis, ya. Waktu itu kemudian diputuskan, saya waktu itu tanya, kebetulan saya memang ada juga di IDREN, saya di tim infrastrukturnya IDREN. Jadi saya tanya waktu itu sebelum Telkomsel dan Indosat ngeluarin paket kan, ini bisa bantu nggak untuk kepentingan work from home? Kebetulan waktu itu kita memang kerjasama dengan APJI.
Jadi saya di UII waktu itu kita berinisiatif untuk berkomunikasi, teman-teman Jogja ya, berkomunikasi beberapa kampus berkomunikasi dengan APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di Yogyakarta yang mengurus wilayah Jogja. Bisa nggak bantu untuk kemudian ngasih platform-platform seperti Wi-Fi untuk mahasiswa gitu ya. Dan untuk kemudian studi dari rumah siswa-siswa SD, SMP, SMA. Ya mereka bisa, tapi kemudian memang yang paling jauh jangkauannya itu adalah operator seluler. Karena kalau WiFi kan memang hanya di tempat publik, kita khawatir nanti mindahin kerumunan dari satu ke tempat yang lain. Tetap yang kita minta waktu itu adalah operator seluler. Alhamdulillah waktu itu pada saat saya tanya, dijawab oleh teman-teman di telco kalau memang mereka sudah mempersiapkan itu, gitu ya. Dan memang gratisnya itu cuma 1 bulan. Gratisnya memang cuma 1 bulan, Pak. Jadi memang tidak ditambah lagi, yaitu semacam CSR-nya lah, CSR-nya Telkomsel, kemudian ada Indosat, ada pula yang lain seperti XL, cuman XL itu sayangnya nggak berkoordinasi, jadi kayaknya cari-cari sendiri. Orang awal-awal XL ngeluarin paketan gratisan itu, website e-learningnya punyanya UI kalau nggak salah, itu keliru. Ya, jadi posisinya kayak gitu. Nah, setelah 1 bulan, itu mereka memang punya paket-paket sendiri, Pak. Ada paket kayak sosial, ada paket khusus gitu ya. Dan kemarin sudah rata-rata harganya sama semua. Tadinya kan harganya beda-beda bervariasi. Akhirnya setelah banyak tekanan dari berbagai macam kampus, harga paketannya sama. Kalau memang mau memanfaatkan itu, ya saya ada channelnya ke Telkomsel, ke Indosat, kemudian ke XL, kayaknya itu sama kemudian Smartfren. Nanti bisa coba saya hubungkan. Kalau memang mau berminat menggunakan itu. Artinya kampus itu beli bulk, nanti nomor mahasiswa didaftar semua. Ya, tapi memang gini posisinya, UII tadinya juga mempertimbangkan hal tersebut, tapi posisinya adalah satu, tidak semua telco itu terjangkau. Artinya ada mahasiswa itu pakai Telkomsel, ada mahasiswa pakai Indosat, ada mahasiswa pakai Tri, ada mahasiswa pakai XL, ada yang pakai Axis, ada yang pakai Smartfren, dan lain sebagainya. Nanti kalau semisal kita beliin yang Telkomsel, nanti jadi ketimpangan, ketidakadilan. Mahasiswa itu protes. Ya, betul nanti yang paling banyak itu ada 2 memang, Indosat sama Telkomsel. Tapi bagaimana dengan operator yang lain? Nah, arrangement itu juga akan menjadi sangat sulit, mungkin akan ada yang kelewatan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya waktu itu UII kan memutuskan untuk memotong SPP ya, posisinya kayak gitu. Karena bagi kita saat itu yang paling mudah dan paling adil bagi semua ya kira-kira kayak gitu. Semuanya kan memang membutuhkan ya. Ya itu yang kemudian kita lakukan, path itu yang kita tempuh. Tapi path lain itu juga bisa dipakai. Balik lagi karena sekali lagi nggak ada yang gratisan lagi posisinya. Tapi nyinggung-nyinggung tadi masalah IP statik, sebenarnya IP statik itu nggak dibeli ke Telkom juga bisa, Pak. Maksudnya saya itu juga ada di APJI. Saya kebetulan salah satu pengurus IDNIC, Indonesia Network Information Center, yang memang punya tanggung jawab mengalokasikan resource IP address di organisasi. Jadi di pemerintahan, di universitas, di ISP, dan lain sebagainya. Itu yang mengalokasikan IP address di Indonesia itu namanya IDNIC. IDNIC itu ada di bawahnya APJI. Saya salah satu pengurusnya. Nah, kalau punya IP sendiri sebenarnya benefitnya jauh lebih besar. Dan sebenarnya harganya, kalau untuk pendidikan itu setahun, seingat saya kalau /24 itu cuma bayar 6 juta something atau 7 juta kurang lah. Pokoknya 7 juta atau 6 juta something. Jadi per bulan itu ya sekitar 500.000 lah. Beli IP, sewa IP sebenarnya yang lebih tepat. Ya, jadi kita bayar setahun itu sekitar 7 juta rupiah. Nah nanti memang langganan internetnya nggak lagi langganan internet model ala IndiHome. Modelnya nanti IP transit namanya. Nah kalau kita punya IP transit, itu kita bisa piring sama IDRAN tadi. Karena Uncok ada di Jogja, ya. Karena Uncok ada di Jogja, itu sebenarnya benefitnya sangat tinggi sekali. Di Jogja itu sudah ada 19 organisasi yang terhubung dalam exchange. Exchange-nya ditaruh di UNY. Nah, kayak UII, itu connect ke UNY itu. Di UNY itu ada server Google yang ditaruh di sana. Kita itu dalam kondisi normal, setiap hari kita menghemat bandwidth kurang lebih 600 Mbps setiap hari. Jadi saya atau UII itu nggak bayar internet sebesar 600 Mbps setiap hari. Bisa dibayangin langganan internet 600 Mbps for free dalam tanda kutip. Karena kita punya piring ke exchange di UNY. Kalau Uncok mau,
nanti juga bisa disiapkan untuk piring ke sana, ke UNY. Sehingga traffic Google itu semua akan lari ke UNY. Nah, traffic kita, YouTube itu mayoritas larinya ke sana, 600 Mbps. Kita setiap hari sekitar 600 Mbps. Kondisi normal ya, sekarang sih ya enggak. Kira-kira gitu. Itu jauh nanti benefitnya akan sangat banyak sekali kalau punya IP address sendiri. Nanti kalau punya server sendiri untuk website sendiri, itu nggak perlu, misalnya ISP-nya ganti, kita nggak perlu ganti IP. Itu juga bisa kita lakukan. Makasih Pak Sami. Matur nuwun. Monggo yang lain? Ya, Pak Andri. Ya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang nih, Pak Profesor Fatul, Pak Dr. Andri. Kemarin kami baru tahun lalu ya, kita berkunjung ke UII sama Pak Rektor UIR juga, dan ketemu kemarin. Hasil pembicaraan diskusi kita kemarin itu banyak hal yang sebenarnya dari sisi IT kita sudah memahamin. Untuk memahami pimpinan, alhamdulillah yang terjadi saat ini adalah dari bandwidth kita 350 Mbps pada saat kita berkunjung, pulangnya menjadi 2 giga. 2 GB. Luar biasa. Kita sudah juga mengurus IP transit. Sudah punya IP transit sendiri, IP public 2 blok kita punya. Dari bandwidth kita sudah nggak problem, dan peralatan akses point yang dulu saya masih ingat Pak Rektor UII memberi bahwa satu akses pointnya itu seharga satu motor yang digantung, walaupun nggak semua ada yang segitu, tapi nggak semua. Tapi alhamdulillah kita juga sudah migrasi beberapa peralatan kita mungkin yang sudah mendukung, yang nantinya kita juga pengen bergabung ke ID Room. Jadi yang WPA-nya sudah menggunakan Enterprise ya. WPA Enterprise. Kita sudah ganti beberapa peralatan setelah pulang dari UII. Nah, sekarang problemnya bukan di bandwidth kita. Sekarang dengan kondisi seperti ini, pandemik, problemnya adalah di kuota mahasiswa. Kuota mahasiswa pasti saya berpikir bahwa tidak hanya di UIR saja, tapi seluruh kampus akan mengalami hal sama. Nah, saya mendengar juga di berita, di informasi bahwa di UII menggunakan VPN. Jadi IP public VPN-nya yang didaftarkan ke Telkomsel ya, Telkomsel gitu. Betul. Ya, jadi kita juga mau melakukan seperti itu. Cuman permasalahannya pada saat kita mau pasang, karena kebetulan server kita beda di UII, server ada di lokasi kampus sendiri. Sedangkan untuk server kita itu di data center di Jakarta. Nah, sedangkan router yang internet memang ada di Pekanbaru. Nah, jadi kita nggak bisa pada saat COVID. Ini Telkomsel belum datang nih, tapi COVID udah datang duluan nih. COVID datang duluan, kampus diliburkan, kita dari 2 giga kita downgrade langsung otomatis, sementara default sampai selama 3 bulan, karena lumayan, bayar bandwidth-nya mah kemahalan. Kampus nggak aktif, tapi bayar bandwidth-nya besar. Betul. Jadinya. Saya downgrade, Telkomsel baru datang. Telkomsel datang nawarin paket yang VPN. Aduh, harusnya bisa saya pakai VPN, tapi karena di downgrade, nggak akan cukup bandwidth yang ada saat ini untuk menggunakan VPN 25.000 mahasiswa. Apalagi dengan 25.000 mahasiswa, kita juga menggunakan alat resource yang mungkin butuhnya lebih daripada yang ada saat ini. Nah, ini dadakan semua jadinya kan. Akhirnya kita solusi yang kedua adalah bulk. Yang seperti tadi dikemukakan Pak Andri, kuota bulk yang ditawarin oleh Telkomsel. Kenapa kita milih Telkomsel? Karena di Pekanbaru Riau ini, database kita mayoritas mahasiswa penggunaannya memang dari Telkomsel. Mayoritas. Bisa dibilang 40%. Mayoritas menggunakan Telkomsel. Akhirnya kita memutuskan membeli bulk Telkomsel yang 25 tera. Untuk kita bagi-bagikan. Jadi kita downgrade-nya si bandwidth. Kita downgrade bandwidth, kita alihkan ke pembelian kuotanya mahasiswa. 25 tera. Lebih kurang ya
kalau tidak salah saya dengan PPN dan CloudX kalian, akun CloudX itu ada 50 akun CloudX yang kita dapatin, karena yang 20 free, 30 kita beli. Kita bayar license-nya, CloudX. Itu sekitar 100-an juta. Betul. Nah, 100-an juta kalau nggak salah saya, yang 25 tera. Betul, memang dan apapun permasalahan di mau pakai aplikasi Google, kita memang tidak ada aplikasi tersendiri khusus, kita memang biasanya menggunakan Google Classroom. Memang Google Classroom kita ini baru kita mulai mendevelopment setelah COVID ini untuk develop mengintegrasikan dengan sistem informasi akademik. Jadi kemarin-kemarin Google Classroom masih berdiri sendiri. Dosen mau pakai Google Classroom, buka kelas sendiri, ya, seperti yang Pak Andri tadi ceritakan. Kedepannya memang kita lagi pengembangan agar Google Classroom ini bisa terintegrasi dengan SIKAT, controlling, monitoringnya ada di SIKAT. Di sistem informasi akademik kita namakan SIKAT. Nah, jadi apapun seperti tadi Bapak-Bapak tadi ada mengemukakan bahwa apa yang terbaik. Sebenarnya selagi itu kayak seperti Google Classroom, itu sudah terbaik lah. Cuma problemnya bukan terbaiknya sekarang, problemnya di kuota sekarang. Betul nggak Pak Adri? Kuota itu yang lebih problem sekarang dibandingkan aplikasi apa yang terbaik gitu. Nah, akhirnya kuota ini memang kalau seandainya kita punya dari sisi UIR kemarin sudah sebelum COVID ini, kita punya aplikasi mungkin seperti Moodle atau aplikasi e-learning yang betul-betul ada di server kita, dan IP publiknya bisa kita share ke sana, ke Telkomsel, kita daftarkan ke Telkomsel agar mahasiswa masuk e-learning. Akhirnya kita sekarang menggunakan CloudX jadinya, Pak. Jadi CloudX ini masih kuotanya sekitar 30 giga, Rp10 saat ini. Sama seperti Ilmupedia. Kalau di UI kan menggunakan Ilmupedia, karena VPN-nya kan IP publiknya sudah didaftarkan ke Telkomsel ya, Pak ya, Andri. Nah, kalau kami masuknya ke CloudX jadinya. Jadi CloudX itu Rp10 juga sama, 30 giga. Cuman kami belum sampai saat ini, sudah pendaftarannya kami mendaftarkan sekitar 10 hari yang lalu, masih belum keluar lagi nih akunnya karena katanya masih berlaku di Jakarta, Jawa, dan sekitarnya. Jadi kami yang di daerah Sumatera ini memang agak ketinggalan, menunggu lagi otoritas Telkomsel yang ada di daerah wilayah Riau, wilayah Sumatera katanya. Jadi mudah-mudahan katanya dalam minggu ini, karena kan memang dadakan. CloudX itu juga muncul kan baru masih di Jawa dan sekitarnya gitu. Nah mungkin kalau dari sisi saya ada lagi, ternyata saya berpikir-pikir, mungkin kalau untuk kampus 25.000 mahasiswa seperti kita, memang nanti besarnya kalau membagi bulk itu cukup besar lah biayanya untuk membagikan. Padahal yang dibagikan itu cuma 25 tera dibagi 25.000. Ujung-ujungnya dapat 1 giga. 1 giga doang. Giga doang. Tapi itu Alnet. Alnetnya dan CloudX-nya 30 giga tetap include di dalam. Kalau kurang bisa ditambahin. Nah, solusi mungkin lagi dari kita melihat kondisi seperti ini, memang solusi VPN paling enak, cuma daftarin satu, masuk ke kampus, tapi bisa akses kemanapun menggunakan bandwidth-nya kampus, seperti UI punya kan bandwidth-nya sudah 5 giga. Mau di-share ke 25.000 mahasiswa, masih oke lah, gitu kan. Masih pasti mencukupin. Kalau kita sekarang udah terlanjur di-downgrade, jadi nggak akan cukup untuk di-share oleh VPN. Kita juga di-downgrade loh, Pak, jangan salah. Oh iya, di-downgrade juga ya? Saya menyurati seluruh ISP-nya UI, kita downgrade semua. Oh gitu. Berarti tidak kami aja men-downgrade ya. Tapi masih cukup untuk VPN itu, Pak Andri? Masih cukup. Kita VPN sebenarnya nggak terlalu besar kok. Kongkaran pada saat bersamaan itu paling banter cuma sekitar 600-700 mega aja. Itu paling sekitar, bebarengan tuh bareng-bareng paling cuma sekitar 1000-an orang kok. Dan menggunakan Google Classroom, rata-rata dosen? Iya. Karena kan gini, posisinya kan jam itu beda-beda, Pak. Ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 11, ada yang jam 4 sore, ada yang jam 7 malam. Kan terdistribusi, nggak 25.000 tuh jadi satu di saat yang sama. Sehingga kongkaran user tuh paling banter 1.000 orang. Oke, berarti 600. Mereka nggak menggunakan YouTube pakai itu? Pakai kuotanya VPN-nya? Pakailah, dipakai buat YouTube. Yang kita blokir Netflix kita blokir. Oh iya. Nggak mungkin YouTube itu di-close, Pak. Karena kan banyak sekali video-video learning dari dosen itu semuanya ditaruhnya di YouTube. Kayak saya, hampir semua video saya taruh di YouTube, Pak.
Betul Pak Andri. Karena kan dosen ini ada dua, kalau misal sinkronus kayak dua arah, itu makan bandwidth-nya terlalu besar bagi mahasiswa. Jadi dosen melihat mahasiswa, mahasiswa melihat dosen, itu terlalu besar biaya yang dikeluarkan kuota. Ada yang asinkronus tadi seperti yang Pak Andri bilang bahwa cuma satu one way, itu memang lebih kecil. Tapi lebih kecil lagi, dosen menggunakan WhatsApp. Lebih kecil lagi itu. Karena banyak dosen akhirnya mahasiswa mengeluh, akhirnya kita arahkan ya yang terjadi seperti sekarang ini kan banyak mahasiswa mengeluh diberikan tugas oleh dosen banyak sekali. Ya ngakalinnya jadi gitu, tidak ada tatap muka lewat konferen, bandwidth tidak kemakan, tapi tugas dikasih tiap hari, kan begitu. Itu problemnya sekarang jadinya. Nah mungkin dari sisi kita ya mungkin sekedar share bahwa saat ini memang kita untuk ngatasin ini sementara kita menggunakan CloudX untuk konferennya. Jadi tatap muka mahasiswa, dan kita punya 50 kelas virtual yang diberikan dari CloudX ini. Ya cukuplah untuk bergantian pakai setiap dosen. Karena untuk aplikasi khusus e-learning memang kita tidak garap itu, karena kalau garap itu kita harus butuh resource khusus untuk memaintain dengan jumlah mahasiswa 25.000. Karena kalau jumlah mahasiswa cuma 100 mungkin nggak perlu khusus. Tapi kalau 25.000, resource-nya lagi, konkuren sekali diadakan kuliah daring gitu, itu kita khawatir juga server kita mampu apa tidak, gitu. Resource-nya terlalu besar. Jadi memang kita menggunakan Google Classroom sampai saat ini. Tapi sementara kita beralih ke CloudX dulu. Mungkin itu yang solusi. Karena CloudX cukup murah untuk kampus, ada 190.000 per akun, Pak Andri. Itu per bulan ya? Gimana Pak? Itu per bulan, 190.000 itu per bulan? Ibu itu per bulan, per satu akun. Oke. Cukup murah kan? Zoom itu, education itu sebentar, $10 per bulan. $10 itu berarti berapa? Rp150.000. Rp150.000, betul. Tapi kota mahasiswanya, karena masalah dengan CloudX, itu kota mahasiswanya yang kita cari. Apapun aplikasi sebenarnya sama bagusnya, kalau saya berpikir. Iya, memang. Dan minus. Cuma problem ujungnya adalah kuota mahasiswa. Jadi akhirnya kami harus menggunakan CloudX, karena mengingat kuota mahasiswa tadi, Pak Andri. Kalau Zoom misal kami pakai, dari sisi kami murah, ya kan? Tapi dari sisi mahasiswa keberatan. Mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Menarik tadi yang sharing dilakukan oleh teman-teman UIR gitu ya. Sebenarnya ada alternatif Pak. VPN server itu tinggal ditaruh di di kampus. Data center tetap boleh di Jakarta, identity dan lain sebagainya tetap di Jakarta. VPN-nya aja yang ditaruh di kampus, kasih alamat public IP-nya si kampus. Nanti kemudian backend dia, identitasnya itu lari ke Jakarta. Kan kalau backend kan yang mengkonekkan kan kampus. Bandwidth-nya dari kampus yang connect ke Jakarta. Kampus ini cuma 50 Mbps. Nggak apa-apa, kalau cuma untuk sekedar identity ya. Oh, tadi cuma 50 turun. 50 kan sudah diturunkan dari 2 Mbps. Karena kirain dari 2 giga turun jadi balik 300 lagi atau 500 gitu. Cuma 50 Mbps, jadi nggak cukup untuk VPN juga. Ya. Oke. Kemudian pandemiknya duluan datang masalahnya. Ya, kita pokoknya tadi VPN rata-rata setiap hari ya sekitar tadi 500 sampai 700 Mbps aksesnya. Ya. Oke, menarik, itu mungkin bisa jadi solusi bagi bapak ibu yang lain yang mungkin butuh itu. Cuman ya itu tadi, kalau di kita kemarin mau semua kita kasih kuota Telkomsel memang paling banyak ya, dari data di kita itu sekitar 65% apa ya kalau nggak salah pakai Telkomsel itu. Tapi ya itu tadi, UI itu kalau nanti ada mahasiswa yang nggak dapat karena nggak pakai Telkomsel, nanti yang ditembak Pak Fatul ini. Pak Fatul yang ditembak, bukan saya yang ditembak Pak Fatul. Kalau di Sumatera rata-rata pengguna Telkomsel lebih banyak, hampir di Sumatera. Sama di sini sebenarnya juga lebih banyak Telkomsel. Cuman kan gini, karena di Jawa memang secara umum infrastruktur kan lumayan bagus ya. Walaupun di Jogja sendiri ada beberapa daerah yang minim sinyal, sebenarnya juga masih ada. Tapi kita bisa bilang secara umum itu bagus. Artinya mahasiswa mau pakai Telkomsel kayak, mau pakai Indosat, mau pakai Tri, mau pakai XL, mau pakai Axis, Smartfren, itu ya
suka-suka mereka, karena memang semuanya juga bisa dipakai. Posisinya kan kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita ngasih cuman bagi yang punya Telkomsel saja kan juga rada-rada kayak gimana gitu loh. Makanya keputusannya Pak Fatul. Ya, saya menambah dikit. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih. Yang ketika kuota gratis internet 1 bulan sudah habis, saya namanya diskusi baik dengan Pak Andri, solusinya seperti apa. Nah, beberapa skenario muncul. Yang pertama adalah bekerja sama dengan telco provider. Dan yang kedua, akhirnya ini yang kita sepakati adalah memberikan bantuan biaya koneksi internet. Itu pun kemarin kita hitung-hitung, akhirnya kita sepakati sampai akhir semester itu 200.000. Jadi sampai pertengahan Juni. Mulai sekarang sampai pertengahan Juni hanya 200.000 dan itu pun tidak otomatis, harus mengajukan. Nah, karena kemarin kita melihat ada, ya ini karena tidak tahu data kan, solusi kondisi terburuk yang masuk ke pikiran kita. Bisa dibayangkan misalkan 200.000, mahasiswa aktifnya katakanlah 22.000, itu kan sudah 4,4 miliar. Jadi 200.000 kalinya itu yang besar. Nah, 4,4 miliar. Nah, ternyata menarik. Sampai hari ini, ketika itu harus mengajukan, itu ternyata yang mengajukan hanya sampai hari hanya 6.800 sampai hari ini. Masih ada 3 hari lagi. Nah, artinya apa? Artinya bisa jadi ada mahasiswa yang sebetulnya tidak butuh bantuan gitu. Nah, ini menurut saya menarik untuk apa? Supaya kita punya dari sisi manajemen perguruan tinggi, ini supaya kita punya ruang yang agak longgar untuk mitigasi ke depan. Nah, ini saya kalau boleh share, ini nggak apa-apa saya share aja, ini bisa memberikan gambaran. Ini sebaran mahasiswa UI hari ini. Ini baru saya ambil, ini udah bukan data mutakhir, tapi kira-kira tidak berubah banyak. Nah, sehingga dengan sebaran seperti ini, kita akan sulit mengambil keputusan kalau hanya satu provider. Meskipun data yang masuk 60% lebih itu menggunakan Telkomsel. Nah, ini. Jadi misalkan kalau dilihat ini sampai ke ujung timur sama ujung barat di Indonesia ada. Nah, sehingga cara yang paling mudah adalah waktu itu kita sepakati memberikan bantuan dan itu pun diberikan potongannya ketika angsuran ke depan, yaitu angsuran pertama tahun akademik yang baru 2020-2021. Nah, sehingga ini juga akan membantu pimpinan perguruan tinggi karena ternyata misalnya kalau kita lihat dampak wabahnya 50% itu terdampak sedang atau berat, yang 50% yang lain itu terdampak ringan atau tidak terdampak. Nah, sehingga kalau kita punya uang yang agak tersisa, kita bisa gunakan untuk membantu yang terdampak. Itu pun yang akhirnya kita lakukan, memberikan bantuan kepada yang terdampak dengan pengajuan. Mulai pemotongan 750.000, 500.000, penundaan pembayaran, dan lain-lain. Ini kita bisa ambil keputusan karena apa? Karena salah satunya adalah tidak kita jadikan prinsip sama rata, sama itu keadilan itu. Adil tidak harus sama. Nah, prinsip itu yang kita gunakan sehingga mudah-mudahan yang berpunya, yang tidak berdampak, tidak terdampak ini bisa membantu yang terdampak. Kemudian koneksi internetnya kalau kita lihat ini yang punya koneksi bagus sekali sangat sedikit, yang buruk lumayan, yang sedang lebih banyak. Ini juga kita pantau sehingga dengan data seperti ini kita bisa lebih tegas lah mengambil keputusan-keputusan. Ini beberapa hal yang kami lakukan supaya kita manajemen perguruan tinggi kalau bisa sih sama-sama memikirkan jangan sampai ada mahasiswa yang terdampak itu putus kuliah. Nah, sehingga dengan ada uang yang tersisa tadi bisa membantu yang terdampak untuk tidak putus kuliah atau DO. Itu kira-kira untuk melengkapi cerita, Mas Andri. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau sharing juga. Ya, kita bisa sepakati tambah waktu sampai jam 11.50, itu 11 menit lagi, Bapak. Ini sudah 11.39 ternyata, Pak.
Di sini sudah adzan, di Papua sudah menjelang asar ini malah. Kalau ada lagi Bapak yang mau menambahkan berbagi cerita untuk menjadi inspirasi untuk yang lain? Tidak ada? Pak Sekretaris Umum, Pak Prof. Fatul. Halo? Silakan, Pak Rektor. Ya. Pak Safri, ya. Diskusi yang menarik. Tadi tim IT kami juga sudah banyak bicara. Nah, sekarang saya tidak bicara tentang IT lagi. Agak impang dikit dari forum kita hari ini. Mohon maaf pada Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Seperti yang kita ketahui, ini urgent Pak, perlu kita ambil sikap dari PKS PTS paling tidak. Ini saya pikir sangat urgent sekali isunya ini. Kampus Merdeka itu kan baru diluncurkan sekitar bulan Februari melalui Permen. Betul, ya. Kemudian sebulan kemudian, di bulan Maret, itu Ban PT menindaklanjuti tentang akreditasi dengan Perban PT nomor 1 tahun 2020. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa banyak sekali yang menghadapi persoalan oleh PTS tentang rasio. Ya. Rasio. Nah, masalahnya di era pandemi ini, bukannya kita tidak mau menyelaraskan rasio, kita komit untuk menjaga rasio sesuai dengan Perban PT nomor 1 2020 tersebut. 1:60 untuk S1, kemudian untuk S2-nya 1:20, dan seterusnya untuk S3 juga. Nah, Ban PT sepertinya itu tidak mempertimbangkan situasi pandemi COVID 2019 ini, tetap memberlakukan masa waktu 3 bulan. Masa waktu 3 bulan tersebut tanpa ampun. Tanpa ampun. Mana lagi selama 3 bulan ke depan ini, liburnya sangat banyak, hari-hari kalender libur merah. Nah, ini bagaimana kita mensikapi, karena terus terang UIR ada kena 2 prodi itu. 2 prodi. Kemudian di PTS lain mungkin yang mau perpanjangan akreditasi atau yang sedang proses akreditasi juga mengalami hal yang sama. Jadi kami minta dari forum BKS PTS bisa memberikan masukan atau gimana, Pak? Ya. Baik, terima kasih Prof. Safri. Kita di sini juga punya Prof. Detri, Darya, kemudian yang lain-lain. Kalau saya boleh cerita kasus UI, Prof. Safri. Ya. Jadi ada satu kemarin yang bermasalah juga terkait dengan rasio. Kebetulan untuk S1, maka solusi kami adalah memindahkan beberapa dosen dari prodi lain yang masa akreditasinya masih panjang ke prodi tersebut, yang ada relevansinya. Nah, itu solusi jangka pendek yang kami lakukan, dan alhamdulillah sudah keluar dapat A. Karena kita tidak menggunakan ISK. Nah, kalau itu mungkin bisa, itu bisa menjadi solusi jangka pendek. Kalau tidak bisa, nah ini yang nampaknya perlu kita pikirkan bersama-sama. Saya membayangkan gini, nampaknya kan ada peluang untuk saling pinjam dosen ya, antar PTS misalnya. Ya. Kalau itu mungkin, nampaknya juga bisa menjadi salah satu alternatif. Meskipun mungkin proses administrasinya agak panjang karena terutama yang melibatkan L2 Dikti yang terpisah misalnya. Tapi untuk pengadaan dosen kok saya nggak yakin. 3 bulan itu, apalagi kondisinya seperti ini, itu sangat-sangat masuk akal. Iya. Ya, nah, mungkin itu bisa kita jadikan poin untuk membuat pernyataan publik misalnya, Prof. Safri. Betul, Pak. Ya. Pemerintah saja, Pak, seperti Presiden kita melalui OJK, sudah memberikan relaksasi kredit sampai dengan 10 miliar selama 1 tahun. Ya. Pak, pemerintah kan betul-betul merasakan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.
Apalagi PTS, yang notabene memang sebagian besar itu income-nya dari mahasiswa. Nah, sekarang di era pandemi, pasti setiap kampus kita itu punya masalah dengan income-nya. Betul. Tekanan dari Ban PT tanpa memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Perlu statement dari kita lah Pak, dari BKS PTS. Baik, Prof. Safri, nanti coba kita rumuskan. Nanti kita bisa gunakan grup WA itu ya untuk mendiskusikan nampaknya, karena berkumpul seperti ini untuk semua Bapak, Ibu Rektor, Direktur, Ketua juga nampaknya tidak selalu mudah. Karena Bapak, Ibu Rektor juga nampaknya kerjanya sekarang lebih berat, tidak hanya 8 jam sehari, tapi bisa 24 jam sehari nampaknya. Atau ada komentar dari Prof. Detri? Iya. Monggo, Prof. Prof. Detri. Prof. Detri. Di sini tertera masih aktif. Tidak ada nampaknya ya. Baik, kalau seperti itu Bapak, Prof. Safri, coba saya minta waktu untuk merefleksikan dan juga merumuskan dalam dokumen yang mungkin bisa kita jadikan semacam masukan lah untuk Ban PT. Perpanjangan Pak dari Ban PT, ya. Misalnya tidak 3 bulan tapi 6 bulan. Ya, betul. Ya. Kita kan tahu sampai kapan ini. Betul. Atau malah 3 bulan setelah pandemi selesai, itu juga malah lebih masuk akal itu. Itu lebih bagus lagi. Ya, kita juga sama-sama tidak tahu kapan itu selesai. Ya, kita berdoa yang terbaik, tapi kan tetap siap-siap untuk yang terburuk. Ya, nampaknya nanti saya minta waktu komunikasi dengan Pak Ketum juga. Boleh Pak. Safri, ya, coba nanti kita rumuskan dalam bentuk notula yang lebih lebih presentable ke publik ya. Baik, Ibu Bapak, ada komentar lagi? Atau dirasa cukup?